Halo teman-teman, kami kelompok 7 akuntansi perilaku ingin mempresentasikan metodologi penelitian akuntansi keperilakuan, motivasi dan tujuan penelitian akuntansi keperilakuan, manfaat dan pentingnya penelitian akuntansi keperilakuan, peluang penelitian di lingkungan akuntansi keperilakuan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arga Putri Adriana Sirait dengan NIM 2106 11040138. Perkenalkan, nama saya Dini Kristiani dengan NIM 2006 11040175. Saya Aslan dengan NIM 210611040139. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu metodologi penelitian akuntansi keperilakuan. Metodologi penelitian akuntansi keperilakuan, Behavioral Accounting Research Methodology, mencakup pendekatan dan teknik yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara perilaku manusia dengan praktik akuntansi. Metode ini menggabungkan konsep dari ilmu perilaku, psikologi, dan akuntansi untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi, pelaporan keuangan, dan perilaku profesional dalam konteks akuntansi. Aspek penting dalam metodologi penelitian akuntansi keperilakuan. 1. Desain penelitian. Penelitian kuantitatif versus kualitatif. Penelitian akuntansi keperilakuan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, misalnya survei, eksperimen, analisis statistik, atau kualitatif, misalnya studi kasus, wawancara mendalam, tergantung pada pertanyaan penelitian dan tujuan analisis. Untuk studi eksperimen, desain eksperimen digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu, misalnya pengaruh insentif keuangan terhadap perilaku akuntan, dengan mengontrol faktor-faktor lainnya. Untuk studi observasional, penelitian juga dapat melibatkan observasi terhadap perilaku aktual dalam situasi keuangan atau bisnis untuk mengidentifikasi pola dan tren. Yang kedua ada pemilihan sampel. Populasi dan sampel. Metodologi penarikan sampel harus memperhitungkan populasi yang relevan dengan penelitian, misalnya akuntansi profesional, manajer keuangan, atau individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan. Pengendalian variabel. Untuk mengontrol variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga sampel yang direkrut harus direpresentasikan secara tepat. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Instrumen pengukuran. Penelitian akuntansi keperilakuan menggunakan instrumen seperti kuesioner, tes psikologis, atau teknik observasi untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan sikap terkait akuntansi. Data sekunder. Selain itu, penelitian ini dapat melibatkan analisis data sekunder dari laporan keuangan, survei industri, atau basis data lainnya. Yang keempat ada analisis data. Statistika deskriptif. Analisis awal melibatkan statistika deskriptif untuk merangkum data dan mengidentifikasi pola atau tren dalam perilaku akuntansi. Analisis regresi. Metode analisis regresi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen, misalnya motivasi ataupun insentif, dan variabel dependen, misalnya kualitas pelaporan keuangan. Analisis kualitatif. Jika menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat melibatkan analisis naratif atau tematik dari data yang dikumpulkan. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan kesimpulan. Interpretasi hasil. Penelitian akuntansi keperilakuan menginterpretasikan hasil analisis untuk menarik kesimpulan tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi praktik akuntansi. Yang kedua, implikasi praktis, yaitu penelitian ini juga mempertimbangkan implikasi praktis dari temuan penelitian terhadap profesi akuntansi, etika bisnis, atau kebijakan publik. Selanjutnya, tujuan penelitian akuntansi keperilakuan. Motivasi penelitian akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu memahami perilaku keuangan individu dan organisasi dalam konteks pengambilan
psikologis yang mempengaruhi perilaku dalam akuntansi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi praktik-praktik yang tidak etis atau curang dalam akuntansi. Yang keempat, memberikan kontribusi kepada pengembangan teori akuntansi dengan memasukkan faktor-faktor psikologis ke dalam pemahaman kita tentang praktik akuntansi. Tujuan penelitian akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu memberikan wawasan mendalam tentang perilaku individu dan organisasi dalam konteks akuntansi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan peluang dalam praktek akuntansi. Yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi praktis kepada praktisi akuntansi. Selanjutnya, manfaat dan pentingnya penelitian akuntansi keperilakuan. Manfaat penelitian akuntansi keperilakuan. Yang pertama, memahami perilaku keuangan, membantu memahami lebih baik perilaku keuangan individu dan organisasi dalam konteks pengambilan keputusan akuntansi. Yang kedua, peningkatan kualitas laporan keuangan. Memahami motivasi dan perilaku di balik praktik akuntansi, penelitian ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor risiko. Penelitian akuntansi keperilakuan membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang keempat, optimasi pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan keuangan dalam organisasi. Dan yang kelima, kontribusi pada teori akuntansi. Memberikan kontribusi paling pada pengembangan akuntansi dengan mempertimbangkan aspek perilaku manusia. Yang pertama, mengintegrasikan ilmu perilaku dengan akuntansi. Penelitian akuntansi keperilakuan penting karena mengintegrasi ilmu perilaku dengan bidang akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi tren dan pola perilaku. Penelitian ini membantu mengidentifikasi tren dan pola perilaku dalam konteks akuntansi yang dapat memberikan paduan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan kepatuhan. Penelitian keperilakuan memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam praktek akuntansi. Yang keempat, pengembangan profesi akuntan yang lebih bertanggung jawab dan etis. Yang kelima, mengoptimalkan pengolahan risiko, yaitu memahami perilaku keuangan dan faktor-faktor psikologis. Penelitian akuntansi keperilakuan membantu organisasi mengoptimalkan pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan keuangan. Contoh peluang penelitian yang dapat dieksplorasi di bidang ini. Yang pertama, pengaruh insentif keuangan terhadap perilaku akuntan. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana insentif Terima keuangan, kasih. misalnya bonus berbasis kinerja, komisi, atau insentif saham, itu mempengaruhi perilaku akuntan dalam pelaporan keuangan atau pengambilan keputusan akuntansi lainnya. Yang kedua, perilaku etis dan profesionalisme akuntan. Studi dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku etis akuntan, termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta pengaruh budaya organisasi terhadap profesionalisme akuntan. Yang ketiga, faktor psikologis dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana faktor psikologis seperti kecenderungan risiko, bias kognitif, atau persepsi terhadap informasi keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi individu atau organisasi. Yang keempat, pengaruh budaya organisasi terhadap pelaporan keuangan. Studi dapat fokus pada pengaruh budaya organisasi, misalnya tingkat kepercayaan, komunikasi, atau norma kelompok. Itu terhadap praktik pelaporan keuangan dan integritas akuntansi. Dan yang kelima, analisis teori keadilan dalam kompensasi keuangan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana teori keadilan atau justice theory mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap sistem kompensasi keuangan seperti penggunaan insentif berbasis kinerja. Dan yang keenam, efek penggunaan teknologi dalam praktik akuntansi.
Studi ini dapat meneliti pengaruh penggunaan teknologi baru, misalnya kecerdasan buatan, analisis big data, atau blockchain terhadap perilaku dan keputusan akuntan. Yang ketujuh, pengaruh faktor psikologis dalam kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menginvestigasi bagaimana faktor-faktor psikologis seperti persepsi tentang keadilan pajak atau kepatuhan sosial mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Yang ke-8, analisis motivasi di balik praktik manajemen laba. Studi ini dapat mengeksplorasi faktor motivasi yang mendasari praktik manajemen laba dan pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan. Yang ke-9, pengaruh kepemimpinan dan etika organisasi terhadap praktik akuntansi. Penelitian ini dapat memeriksa hubungan antar gaya kepemimpinan dan budaya etika organisasi dengan praktik akuntansi, termasuk kecenderungan perilaku keuangan. Yang ke-10, analisis dampak sosial dan lingkungan terhadap praktik keuangan. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana pertimbangan sosial dan lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan pelaporan praktik bisnis.